Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 5 Mei 2024, hari Minggu Paskah ke-6. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 10, ayat 25 sampai dengan 26, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 35, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 48. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Kornelius menyambut dia dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pewartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah kita mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 7 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 15, ayat 9 sampai dengan 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memahami love languages Kristus. Romo-romo, love language-nya Romo itu apa? Coba dilihat di TikTokmu, saut salah satu OMK pada saat rekoleksi di sebuah paroki. Jujur saja, pada saat mendapatkan pertanyaan ini, saya kurang paham dengan love language yang dimaksud oleh OMK ini. Akhirnya, dengan rasa penasaran, saya mencari tahu dan mendapatkan bahwa hal itu merupakan ide dari buku The 5 Love Languages karya Gary Chapman yang terbit tahun 1992. Ide yang cukup lama, tetapi kembali muncul di kalangan kaum muda. Gagasan yang viral adalah adanya 5 bahasa cinta, yaitu sentuhan fisik atau physical touch, kata-kata penguatan atau word of affirmation, waktu kebersamaan atau quality time, hadiah atau gift, dan pelayanan atau act of service. Kelima hal yang sungguh sederhana, tetapi sering digunakan untuk mengukur rasa sayang atau kasih kepada seseorang. Sebaiknya, kita tidak boleh terjebak hanya dengan mengukur dengan kelima bahasa tubuh ini. Bicara soal kasih, kita sebagai orang Katolik harus merasa beruntung karena Injil hari ini memberikan sebuah inspirasi penting mengenai kasih. Kasih harus memiliki karakter tulus, peduli, dan pengorbanan diri seutuhnya. Dalam masa Paskah, kita mendengarkan kembali pesan Yesus kepada para murid. Yesus berkata bahwa kasihilah seorang akan yang lain, dari Yohanes bab 15 ayat 17. Artinya sudahlah sangat jelas. Kita harus mempunyai love languages atau bahasa kasih. Yesus sendiri menyuruh kita untuk tinggal dalam kasih. Hidup manusia tidak boleh lepas dari kasih. Namun, yang menjadi refleksi adalah bagaimana mengungkapkan bahasa kasih yang cocok dengan perintah Yesus ini. Tentu saja 5 bahasa kasih dari Gary Chapman dapat digunakan sebagai bentuk untuk mengasihi satu sama lain. Namun, kita harus berhati-hati karena banyak orang salah mengartikan pemaknaan 5 bahasa tersebut. Ada nilai yang mendasarinya. Sebagai orang Kristiani, 5 dasar bahasa kasih adalah Tuhan sebagai sumber kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dari Yohanes bab 15 ayat 17. Tuhan telah memberikan love language tertinggi. Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku, ayat 14. Bahkan Yesus memberikan diri seutuhnya di kayu salib, sebuah lambang kasih pengorbanan. Yesus peduli pada keselamatan umat manusia, bahkan Dia tulus melayani. Inilah teladan tertinggi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Para saudaraku yang terkasih, Injil pada masa Paskah hari ini memberikan penyegaran kembali akan penghayatan kasih. Dengan menyebut sahabat, Yesus ingin menunjukkan bahwa cinta atau kasih itu peduli dan tulus. Seorang sahabat akan selalu peduli dengan sahabatnya, bahkan memberikan apa yang dibutuhkan oleh sesamanya dengan tulus. Yesus selalu peduli dengan kita, bahkan tulus memberikan dirinya sendiri sebagai pelayan keselamatan seluruh umat manusia. Inilah penyegaran kembali akan penghayatan kasih. Apakah hal ini bisa diterapkan dalam praktek love languages? Tentu saja bisa. Praktek love languages dalam kehidupan sehari-hari tidak terbatas pada romantisme pasangan kekasih atau suami istri. Sebagai manusia, kita tentu membutuhkan bahasa tubuh ini, tetapi nilai rohani tetap menjadi dasar. Ketulusan, kepedulian, dan semangat pengorbanan diri merupakan bahasa kasih. Yesus menunjukkan bahwa bahasa kasih ini
merupakan teladan tertinggi, sebab membawa manusia pada keselamatan. Sebagai muridnya, kita harus mempunyai bahasa kasih Yesus. Biarlah bahasa kasih Yesus menjadi dasar love languages yang sedang viral di media sosial. Dengan demikian, kita bisa membawa perubahan pada dunia dan menunjukkan bahwa kita mampu mencintai sesama seperti yang diperintahkan oleh Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Tulisan oleh R.P. Thomas Onggo Okarm. Pengakuan akan belas kasih Allah. Gereja harus mengakui dan mewartakan belas kasih Allah dalam segala kebenarannya, sebagaimana hal itu telah diwariskan kepada kita melalui pewahyuannya. Dalam hidup gereja sehari-hari, kebenaran tentang belas kasih Allah, sebagaimana diungkapkan dalam kitab suci, disuarakan kembali sebagai gema abadi melalui banyak bacaan liturgi suci. Cita rasa iman sejati umat Allah memahami kebenaran ini, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai ungkapan kesalehan pribadi dan komunitas. Gereja menghayatinya dalam pengalaman imannya yang luas dan juga dalam ajarannya, dengan terus-menerus memandang Kristus, dengan memusatkan perhatian padanya, pada seluruh misterinya. Apapun yang membentuk visi tentang Kristus dalam iman dan ajaran gereja yang hidup, membawa kita semakin dekat pada visi tentang Bapa dalam kekudusan belas kasih-Nya. Gereja tampaknya secara khusus mengakui belas kasih Allah dan mengagungkannya ketika ia mengarahkan dirinya pada hati Kristus. Sesungguhnya, ketika kita mendekatkan diri pada Kristus dalam misteri hatinya, kita akan mampu tinggal pada titik ini. Dari Dives in Misericordia, artikel 13. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, dengarkanlah doa-doa kami demi cinta kasih-Mu terhadap kami. Jadikanlah kami pewarta nyata dalam kata dan karya tentang cinta kasih-Mu terhadap manusia, dan semoga menjadi kenyataan di mana saja ada persahabatan dan cinta kasih, disitulah Engkau hadir di tengah-tengah kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.